Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat sore Sobat Dios semua. Sore menjelang malam pastinya. Senang banget Isya bisa ketemu lagi dengan kamu pastinya di acara Jalan Kehidupan di edisi hari Jumat 21 November 2025. Dan di acara Jalan Kehidupan hari ini kita akan belajar tentang mungkin kalau kamu yang udah menerima flyernya, udah baca flyernya, udah lihat juga, kamu pasti tahu bahwa hari ini kita mau belajar banyak tentang berakar dan bertumbuh. Nah, kalau udah ngomongin jalan kehidupan, pastinya bukan Isya yang akan membagikan sharing malam hari ini. Karena di studio sendiri sudah kehadiran Bapak Pendeta yang akan membagikan materinya, nah, tentang berakar dan bertumbuh. Dan sebelum kita mulai, kita berkenalan dulu dengan beliau karena beliau kebetulan sudah hadir di studio sore malam hari ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu, puji Tuhan. Ya, luar biasa hari ini bisa kembali hadir di studio dan ini juga sudah kesekian kalinya ya Pak ya. Betul, ya. Ya, karena buat kamu semua mungkin yang sudah lihat di flyer, kamu pasti udah tahu bahwa Bapak Nana ini udah pernah juga hadir di Dios Radio dan membagikan sharing di tempat ini. Nah, oke, sebelum kita mulai Pak, mungkin ada baiknya kita akan berkenalan dulu. Karena mungkin ada Sobat Dios yang baru pertama kali mendengarkan acara Jalan Kehidupan. Dan mungkin kalau sama ini kan karena kalau dengar dari sekarang, kalau dengar kan hanya disiarkan lewat suara aja Pak. Tapi nanti kamu juga bisa lihat nih Sobat Dios di YouTube Dios Radio. Karena acara ini kita rekam dan akan kita upload di YouTube Dios Radio. Oke, sebelum mulai semuanya kita mau berkenalan dulu dengan Bapak Pendeta untuk biar kita jadi tahu. Karena kan kata orang kalau tak kenal maka tak sayang. Silakan Pak, boleh kan Bapak bisa cerita sedikit tentang hidup Bapak, nama dan hidup Bapak, dan bahwa pelayanan di gereja apa? Baik, puji Tuhan, selamat sore pendengar Radio Dios dimanapun saudara berada pada saat ini. Saya ingin memperkenalkan diri, Pendeta Nathanael Theo Setiawan. Saya adalah Gembala Sidang, Gembala Jemaat dari Gereja Bethel Tabernacle. Ya, kebetulan Tuhan percayakan saya pegang dua gereja. Yang satu di Jalan Kesatrian 31, lalu yang kedua di Jalan Pagarsih. Ya, jadi saya kebetulan Gembala Sidang juga. Kalau berbicara tentang kehidupan, dulu saya adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan keluarga kami adalah keluarga penyembah berhala. Ya, penyembah berhala yang taat. Orang tua saya dua-duanya penyembah berhala. Bahkan di rumah kami begitu banyak jimat-jimat, saudara. Kalau saya saksikan mungkin cukup mengherankan. Bahkan ada benda-benda keramat yang bisa terbang sendiri, yang bisa dipelihara oleh orang tua saya dulu. Tapi cara Tuhan memanggil kami itu luar biasa. Dulu kami bukan hanya penyembah berhala, tapi kami adalah mungkin golongan antikris, ya. Artinya yang sangat menolak ya kekristenan. Papa saya dulu, kami tinggal di Jakarta, daerah Pasar Minggu. Itu dekat Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kalau hari Minggu itu banyak para hamba Tuhan pergi ke Lenteng Agung karena mereka beribadah di sana. Itu lewat rumah kami. Papa saya kalau melihat para hamba Tuhan itu, maaf kata, buang ludah, saudara. Dengan kata lain, kita tidak suka. Ya, begitu anti. Apa itu Kristen? Ya, kami ini penyembah berhala. Kami orang Buddhis, berhalanya banyak sekali. Ya, bahkan ayah saya itu punya batu yang bisa terbang sendiri. Ayah saya pernah tidur di kuburan dan lain sebagainya. Nah, tetapi cara Tuhan memanggil luar biasa. Ayah saya yang benci hamba Tuhan pendeta, justru saya anaknya jadi pendeta sekarang. Dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang unik. Di rumah kami itu Tuhan izinkan dibakar, terbakar. Ya, terbakar, habis. Itu banyak sekali rumah yang lain juga terbakar. Dan keluarga kami rumah terbakar, yang di bawah hanya baju di tubuh. Nah, tetapi luar biasa, kami menumpang di rumah saudara yang kosong, rumah tinggal. Dan herannya di depan rumah itu seorang hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan waktu mendengar kami ada penghuni baru itu, mereka kunjungan, bersaksi kepada ayah saya. Ya, ayah saya tentu ada perencana Tuhan, kami diselamatkan lewat hamba Tuhan itu. Ya, tentu kesaksian banyak, tapi ini sekedar perkenalan bahwa
kami dulu di luar Tuhan, tapi sekarang oleh anugerah Tuhan kami menjadi orang percaya, bahkan saya sendiri menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, demikian perkenalan singkat. Tuhan memberkati. Tuhan berkati juga. Wah, luar biasa banget ya. Kalau mendengarkan kayaknya pekerjaan tangan Tuhan ajaib banget. Ya. Bisa mengubahkan hati setiap orang yang tadi tidak percaya menjadi percaya. Betul ya Pak ya? Amin. Oke, sebelum kita mulai, pastinya Isya akan putarkan dulu satu buah lagu. Jadi buat kamu semua nih Sobat Dios yang malam hari ini ikut mendengarkan acara Jalan Kehidupan, mungkin kamu bisa siapkan diri kamu untuk sama-sama kita belajar banyak tentang tema hari ini, yaitu berakar dan bertumbuh. Dan sebelum kita mulai, kita mau dengarkan satu buah lagu dulu. Jadi buat kamu bisa mempersiapkan semuanya biar tidak ketinggalan. Ya, mungkin mempersiapkan Alkitab kamu, mempersiapkan catatan-catatan yang mungkin kamu buat kamu yang biasa mencatat khotbah-khotbah. Nah, bisa disiapkan semuanya. Oke, tetap di sini ya di Dios Radio, Voice of Inspiration, karena kita akan kembali lagi setelah satu lagu berikut ini. Tuhan Yesus berkati. Dios Radio, Voice of Inspiration, kembali lagi bersama Isya dan pastinya bersama Bapak Pendeta Nathanael Theo. Dan sebelum kita mulai, yuk sama-sama semua siapkan hati, siapkan hidup kamu untuk kita sama-sama belajar tentang berakar dan bertumbuh. Dan sebelum kita mulai, saya meminta Bapak Pendeta untuk berdoa pembuka, memimpin kita semua untuk kita sama-sama belajar. Silakan Pak. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kepadamu bersyukur Tuhan, oleh kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, waktu yang Tuhan berikan di mana kami dapat melayani Tuhan lewat pemberitaan firman melalui Radio Dios pada sore hari ini. Mohon pimpinan Roh Kudus dari awal sampai akhir, urapan penyertaan Tuhan, sehingga pembahasan firman pada sore ini dapat dimengerti oleh para pendengar dan menjadi berkat yang menguatkan, yang meneguhkan, yang memulihkan. Kiranya kami mohon anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan menyertai kami. Tuhan juga menguasai baik kami yang akan menjadi pembicara di sini dan juga para pendengar yang tersebar di berbagai tempat. Kiranya Tuhan Roh Kudus akan menguasai sehingga semua kami diberkati sampai akhir dari acara ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan dapat melayani sore hari ini lewat Radio Dios. Adapun tema pembahasan sore hari ini adalah tentang berakar dan bertumbuh. Berakar dan bertumbuh. Saudaraku, kita ambil satu ilustrasi dari sebuah pohon. Ya. Fungsi dari akar itu untuk membuat pohon itu berdiri dengan tegak. Makin besar pohon itu, dibutuhkan kekuatan akar yang semakin kuat. Karena makin tinggi pohon itu tumbuh, ya, tiupan angin makin keras, ya, dan berbagai macam kondisi akan mempengaruhi keberadaan pohon itu. Jadi sungguh kekuatan akar dari pohon itu sangat-sangat diperlukan, dibutuhkan. Belum lama saya melihat di sebuah jalan di kota Bandung, saudara-saudara. Jalannya cukup ramai, cukup padat. Di siang hari bolong tiba-tiba ada sebuah pohon yang tumbang. Padahal itu tidak ada angin, tidak ada hujan, ya, tumbang saudaraku. Itu sekitar kota Madia, Wastu Kencana. Itu ternyata banyak pohon-pohon tua itu, ya, sejak zaman Belanda yang ditanam di situ dan tumbuh sampai sekarang. Dari luar kelihatan begitu kokoh, saudara. Batangnya begitu besar diameternya, lalu daun-daunnya begitu rimbun, ya, hijau, saudara. Tapi orang tidak tahu bahwa ternyata di dalamnya itu akarnya itu kropos, rupanya sudah tua, dimakan rayap, mungkin dan lain sebagainya. Sehingga pada suatu saat, saudara-saudara, pohon itu tumbang, ya, dan mengejutkan banyak orang. Dan pada waktu saya melihat peristiwa itu, ya, secara otomatis saya ingat kepada firman Tuhan. Bahwa Tuhan meminta kita sebagai anak-anaknya, orang yang percaya, memiliki, ya, akar iman yang kuat. Akar juga berfungsi, saudara-saudara, mencari bahan makanan di bawah tanah sana, lalu mencari sumber air, ya, untuk
menghidupkan dari tanaman pohon tersebut. Jadi begitu pentingnya fungsi dari akar, saudara-saudara. Nah, saya akan baca lebih dulu dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7 yang berbunyi sebagai berikut. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi yang pertama, saudara, firman ini bagi orang yang sudah menerima Kristus. Kamu telah menerima Kristus, ya. Saya percaya pendengar sore hari ini kita adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus. Nah, jadi ayat ini mengajar bahwa setelah kita menerima Tuhan, kita harus tetap di dalam Dia. Tetap tidak bergerak apapun yang terjadi. Ya, tidak mudah goyah. Itu digambarkan dengan akar yang kuat tadi. Jadi setelah orang percaya kepada Tuhan, setelah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan meminta agar kita tetap ini bahasa Indonesia, saudaraku, tetap, ya, tidak mudah bergoyah apapun yang terjadi. Jadi kita harus mengerti dulu tentang firman ini. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh. Jadi Tuhan meminta kita bertambah teguh setelah mengenal Tuhan. Ya, bukan bertambah jauh, bertambah kehilangan kasih Tuhan, bukan, tapi kita bertambah teguh. Dikatakan dalam iman, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tadi di pendahuluan saya sudah sampaikan bahwa betapa penting kita punya akar iman yang kuat. Nanti ada beberapa poin, saudara. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana supaya saya jadi orang Kristen yang berakar, yang tidak mudah goyah. Nanti kita akan lihat beberapa poin, ya. Yang tentu saya ambil bersumber dari kitab suci, dari Alkitab. Kemudian ayat yang ketujuh dikatakan supaya kita dibangun di atas Dia. Tapi kalau akar itu ke bawah, tidak nampak dari luar, tidak kelihatan dari luar, tetapi yang akarnya baik, satu tanaman yang akarnya sehat, ya, dia akan pasti menghasilkan tumbuhan yang baik ke atas. Buahnya, daunnya, itu pasti, saudara. Dibangun di atas Dia. Artinya sesuatu yang nampak, yang kelihatan. Saya percaya manakala iman kita kuat, iman kita mantap, ya, iman kita sudah melekat kepada Tuhan, berakar, saudara, saya yakin kita akan muncul keluar menjadi pribadi-pribadi orang percaya yang, saudara-saudara, dibangun di atas Kristus. Kesaksian dilihat. Bukankah Alkitab dengan jelas berkata dalam bagian lain, kamulah terang dunia. Ya, sebuah kota yang ada di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Kita orang Bandung, saudara, kalau malam hari udara cerah kita melihat ke atas kota Lembang, wah itu terang benderang karena kota Lembang lebih tinggi dari Bandung. Ya, wah indah sekali. Nah, anak Tuhan itu digambarkan seperti itu, sebuah kota di atas bukit yang tidak mungkin tersembunyi. Ya, kamulah terang dunia. Tuhan menghendaki manakala kita sudah mengenal Kristus, tetap dalam Dia, saudara-saudaraku, melekat kepada Tuhan. Tuhan ingin agar kita menjadi terang, saudara. Itu nampak keluar. Lalu ada ayat yang berkata juga kamulah garam dunia, memberi cita rasa. Keberadaan saya dan saudara sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, saudara-saudara, menjadi berkat. Ya, di mana kita berada, saudara-saudara. Lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Itulah artinya dibangun di atas Kristus. Saudara, sebuah bangunan makin tinggi dia menjulang ke atas, itu pondasinya harus makin kuat, saudara. Ya, sebuah bangunan yang pondasinya tidak kuat, itu tidak boleh dibangun bangunan yang tinggi ke atas, itu berbahaya. Bisa roboh, saudara. Belum lama kita melihat di layar televisi beberapa bangunan dalam negeri, luar negeri, tiba-tiba roboh, saudara. Setelah diselidiki ternyata, saudara-saudara, penyangganya itu rapuh. Pondasinya tidak memadai. Ya, kebetulan ini contoh juga yang konkret. Saya punya gereja,
Walaupun kami dalam planning perencanaan kami akan bangun, saudara. Ya, belum lama kami memanggil satu kelompok tim yang khusus mengukur kekuatan pondasi ke bawah. Apakah kalau bangunan gereja ke atas sekian tingkat itu di daerah kami ini tanahnya kuat? Itu diukur dengan mesin, dengan cara hitungan yang khusus, dan ternyata kuat. Kita kembali kepada pembahasan firman Tuhan. Ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Akar itu kelihatan tidak nampak dari luar, saudara. Ya, tapi dibangun di atas Dia. Ya, akarnya baik pasti akan dibangun naik ke atas. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya, mungkin dari luar kita ada kalanya tidak bisa membedakan, karena semuanya sama, ya, saudaraku. Tetapi kita akan terbukti apakah kita menjadi anak Tuhan yang kuat, yang kokoh, yang tahan banting. Kapan, saudara? Pada waktu pencobaan datang, pada waktu tantangan datang, angin badai, banjir melanda. Seperti dalam Injil Lukas katakan, rumah yang pondasinya terbuat dari pasir itu akan hanyut, saudara, dan kerusakannya hebat. Tetapi rumah yang didirikan di atas batu karang Kristus, dia akan berdiri kokoh kuat walaupun banjir menerjang, angin badai menerpa. Rumah itu akan tetap kuat. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan mendengar penjelasan ini mungkin timbul pertanyaan, oh ya, saya ingin menjadi anak Tuhan yang berakar ke dalam. Dan saya juga ingin dibangun di atas bangunan Kristus sehingga saya menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan dimanapun saya berada. Bagaikan garam dan terang dunia. Terang memberikan cahaya sekitar, garam memberikan cita rasa, menebarkan berkat, kekuatan bagi sekitar. Nah, mungkin sekarang timbul pertanyaan, bagaimana caranya? Kita akan melihat beberapa poin, saudara, dalam Alkitab. Saya catat ada 5 poin, ya. Bagaimana agar kita boleh berakar? Tentu kita sudah mengenal Tuhan, bukan? Sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tadi Alkitab katakan ayat 6, tetap di dalam Dia. Itulah kehendak Tuhan, tetap. Jangan mudah goyah. Nah, sekarang mungkin timbul pertanyaan, bagaimana supaya saya bisa jadi seorang anak Tuhan yang berakar dan bertumbuh di dalam Dia? Saya mencatat beberapa hal, saudara. Yang pertama, milikilah pengenalan pribadi yang benar dengan Tuhan. Ini yang pertama. Jikalau iman kita ingin berakar dan bertumbuh dengan baik, kita harus memiliki pengenalan yang benar tentang Kristus. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini penting, saudara. Ini penting. Ya, karena dengan mengenal Tuhan, memiliki Dia secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mempunyai relasi hubungan dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, ini modal yang sangat penting. Memiliki pengenalan secara pribadi, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saya bacakan dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ketiga. Injil Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu. Kekal itu. Itu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mengenal di sini, saudaraku, mempunyai pengertian memiliki. Ya. Mengenal Bapa dan mengenal Kristus. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dalam hidup kita. Ini sangat penting. Sebab ini berbicara tentang inilah hidup yang kekal. Hidup yang abadi. Tidak ada janji keselamatan yang kekal di luar pengenalan atau memiliki Tuhan dalam hidup kita. Hanya syaratnya mengenal dan memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Sebetulnya banyak ayat pendukung, tapi saya pakai Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal.
Ya, kalau orang ingin bertanya tentang keyakinan hidup yang kekal, bertanyalah, apakah kau sudah mengenal dan memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Ini modal yang paling penting, saudara. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Sekarang marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Tentu kalau saya tanya, apakah Anda ingin memiliki akar iman yang kuat dan pertumbuhan rohani yang normal? Mungkin semua berkata, amin, haleluya. Saya ingin mengalami itu. Tetapi Anda harus dengan yakin menjawab bahwa Anda sudah memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Inilah hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan kebaikan manusia, tidak bisa dibeli dengan apapun, saudara, kecuali menerima dan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini penting, ini modal. Ya. Lalu langkah yang berikut, saudara-saudara. Jikalau kita ingin memiliki akar iman yang kuat, yang kokoh, dan mengalami pertumbuhan iman yang normal. Kalau yang pertama tadi memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kita harus memiliki gaya hidup membutuhkan Tuhan setiap saat. Ya, bukan hanya mengenal Tuhan secara teori. Dia lahir di Bethlehem, besar di Nazaret, disalib di Golgota, berupa sejarah saja, ya. Tetapi juga harus memiliki gaya hidup lifestyle yang melekat kepada Tuhan setiap hari. Saya dari sini ingin bertanya kepada pendengar dimanapun Anda berada. Siapa yang hari ini sudah mencoba tidak bernafas 5 menit di rumah Anda? Ya, ada. Mungkin kalau setengah jam terlalu lama. Ada yang pernah mencoba tidak bernafas 5 menit, saudara? Dan saudara sukses? Kalau ada, saya mau belajar. Ya. Saudara, orang yang hidup itu tidak bisa terlepas dengan gaya hidup yang namanya bernafas. Ya, sama juga secara rohani. Kalau kita ingin memiliki akar yang kuat dan pertumbuhan rohani yang normal, saudara-saudara. Kalau yang pertama tadi memiliki Kristus secara pribadi, sekarang saudara mempunyai gaya hidup yang melekat kepada Tuhan setiap saat. Tadi saya beri contoh tentang bernafas. Saudara, tidak ada satu detik pun dalam hidup orang yang percaya hidup tanpa Tuhan, hidup tanpa Kristus. Tidak ada. Saya akan bacakan, saudara. Ini poin yang kedua. Tadi poin yang pertama sudah. Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayatnya yang kelima saya bacakan. Ya, inilah gaya hidup yang membutuhkan Tuhan, melekat kepada Tuhan setiap saat. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, perhatikan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, hidup orang yang percaya, yang sudah ditebus, yang sudah menjadi keluarga Allah, saudara, itu digambarkan sebagai ranting-ranting. Dan Tuhan dia sebagai pokok anggur. Kalau dari ranting itu ingin mengeluarkan buah produktif, saudara, maka ranting itu harus melekat, menempel kepada pokok anggur, yang menyalurkan kekuatan, sari makanan, dan sebagainya. Tuhan menggambarkan sedemikian pentingnya orang memiliki hubungan yang melekat sebagai ranting kepada pokok anggur, yaitu Kristus. Tadi dengan jelas tegas Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi rasa membutuhkan Tuhan setiap saat, dan kita berkata aku tidak bisa hidup di luar Tuhan. Itu harus menjadi lifestyle, gaya hidup setiap orang yang percaya, saya dan saudara. Dari Yohanes 15 yang kelima, Anda di rumah bisa membaca lagi dalam Mazmur 63 ayat yang kedua, dikatakan oleh pemazmur, betapa aku rindu kepada Tuhan. Ya, aku rindu akan hadirat Tuhan.
Saudara-saudara, ini satu gaya hidup yang tidak bisa lepas dari Tuhan, yang selalu melekat kepada Tuhan. Sekarang kita bertanya kepada diri kita masing-masing, saudara. Adakah orang, mungkin Anda atau siapa, yang merasa cukup aman, cukup tenang manakala Anda jauh dari Tuhan? Berarti Anda tidak normal sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman. Ada banyak contoh dalam Alkitab, saudara. Misalnya dalam Injil Lukas Anda baca di rumah, anak bungsu yang terhilang. Pada waktu dia berada di sisi bapaknya, bersama tinggal sang ayah yang kekasih, yang adalah gambaran daripada Tuhan. Anak ini tenang, peaceful, damai sejahtera, merasa sukacita. Tetapi Alkitab dengan tegas berkata, sekali waktu anak bungsu berkata, dia minta harta kepada ayahnya, sebab dia akan pergi ke tempat yang jauh, padahal ayahnya masih hidup. Dengan kata lain, anak ini ingin mengambil jalannya sendiri, hidup yang terpisah dari sang bapa, yang adalah gambaran daripada Tuhan sendiri. Dan Alkitab dengan jelas berkata, setelah dia menerima harta dari sang ayah, dia pergi memboroskan hartanya. Ini ilustrasi, saudara-saudara, orang yang merasa mampu hidup jauh dari sang bapa, orang yang merasa hidup bisa terpisah dari kasih bapa. Ini anak bungsu. Dengan jelas Alkitab berkata, di luar sana hidup yang terpisah dari sang bapa, yang adalah gambaran daripada Tuhan sendiri. Anak ini, saudara, hartanya habis. Dari seorang konglomerat berubah menjadi seorang melarat, saudara. Dari seorang yang memiliki kelimpahan makanan, karena ayahnya seorang yang kaya raya, tidak kekurangan makanan, tetapi sekarang dia menjadi kelaparan. Bahkan Alkitab mencatat, untuk makan makanan babi saja dia tidak bisa karena dilarang. Begitu kehidupan dari atas sekarang menjadi tempat yang paling bawah sekali. Ini gambaran relasi hubungan saudaraku yang rusak dengan sang bapa. Ini karena ulah daripada anak bungsu itu sendiri. Saudara-saudara, ilustrasi ini bukan hanya satu kisah cerita yang hanya untuk memenuhi isi Alkitab, tetapi ini mengandung makna, pengertian yang harus diterapkan dalam kehidupan iman kita, kehidupan rohani kita. Saudaraku, manakala kita mau mengambil langkah menurut kehendak sendiri, menjauhkan diri dari kasih Bapa, saudara, tadi dengan jelas Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Satu suasana yang saudara-saudaraku berlawanan justru dialami oleh anak bungsu ini. Penderitaan yang luar biasa, kehilangan damai sejahtera, kehilangan relasi hubungan yang indah dengan sang bapa dan lain sebagainya. Dan sekarang dia merasa sebagai orang yang berdosa. Tapi ada satu hal yang indah dalam kisah ini, saudaraku. Endingnya, anak ini kembali kepada bapa. Memang harus begitu, saudara. Ya, ada happy ending. Tapi yang tidak baiknya jangan diikuti. Ini merupakan pengajaran dari Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengambil langkah untuk hidup terpisah dari Bapa. Poin yang kedua, kalau iman ingin berakar dan memiliki pertumbuhan rohani yang normal, saudara-saudaraku, memiliki rasa membutuhkan akan Tuhan. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam Mazmur 632, Mazmur 42 ayat yang kedua, digambarkan tentang seekor binatang rusa. Saudaraku, kita sering menyanyi lagu ya, seperti rusa merindukan mata air. Saudaraku, saya baca tentang binatang rusa ini punya ciri khas. Keempat kakinya ini panjang, saudara. Oleh karena itu, rusa ini rupanya karena keempat kakinya ini panjang, tidak kerasan, tidak betah kalau dia diam, maka dia sering lari, saudara. Ya, sering lari karena memang keempat kakinya ini panjang. Sering lari. Dan akibatnya karena dia sering lari, dia cepat haus, saudara. Dan cepat haus dia selalu mencari mata air, mencari tempat di mana ada air, karena memang dia cepat haus dan otomatis sering membutuhkan air. Hidup orang percaya, hidup anak Tuhan itu harus begitu, saudara. Artinya selalu ada kerinduan dekat dengan Tuhan, ya, menikmati kehadiran Tuhan. Saudara-saudara, tidak mau hidup berpisah dengan Tuhan.
Kalau kita punya lifestyle gaya hidup seperti saya percaya saudara, dalam segala sikon, dalam segala keadaan, saudara-saudara kekasih, kita akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Apapun yang terjadi. Dan saya percaya manakala kita dekat dengan Tuhan, maka akar iman kita akan kokoh. Seperti rumah yang didirikan di atas batu karang. Ya, manakala kita selalu punya kerinduan dekat dengan Tuhan, saudara, melekat dengan Tuhan, kita akan mengalami, saudara, satu revival kebangunan iman dalam hidup kita. Ya, kita akan dibangun di atas Dia. Karena apa, saudara-saudara? Kekuatan dari Tuhan hadir dalam hidup kita. Jadi poin yang kedua, kalau kita ingin mengalami akar iman yang kokoh, yang kuat, dan pertumbuhan rohani yang normal, poin yang kedua, milikilah rasa membutuhkan akan Tuhan. Ada satu lagu dalam bahasa Inggris, I need thee, oh I need thee. Aku membutuhkan engkau setiap jam, setiap waktu. Aku membutuhkan engkau. Poin ke satu sudah bahas, poin yang kedua sudah. Kita akan masuk poin yang ketiga. Kalau yang ke satu tadi memiliki pengenalan yang baik tentang Kristus. Yang kedua, selalu memiliki kerinduan untuk melekat dengan Tuhan. Poin yang ketiga, saudara-saudara, memiliki gaya hidup yang tidak kalah pentingnya, selalu membutuhkan firman Tuhan. Ya, selalu membutuhkan firman Tuhan. Tadi saya kasih ilustrasi, siapa yang tadi 5 menit tidak bernafas hari ini, saya mau belajar. Ya, saudara-saudaraku, tidak ada kan? Saudara-saudaraku, selama kita hidup, kita bertumbuh, kita memerlukan bernafas. Juga firman Tuhan adalah satu hal yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilupakan. Salah satu perkataan Tuhan Yesus yang sangat-sangat terkenal bagi setiap orang yang percaya, saudara. Dalam Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan saja dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini Tuhan Yesus sampaikan pada waktu Tuhan Yesus dalam Matius pasal 4 dicobai oleh si pencoba, iblis. Setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, tubuhnya lapar, haus. Si pencoba datang dengan 3 jenis pencobaan. Saudara-saudaraku, bukan kita sebagai orang yang percaya juga. Ya, hidup menjadi orang beriman bukan berarti tanpa pencobaan, bukan tanpa masalah. Saya sebagai pendeta juga bukan bebas dari tantangan, saudara. Kalau saya saksikan, ya, saya pernah akan dibunuh juga karena Injil Tuhan. Ya, saudaraku. Tapi saya masih hidup kan, buktinya saya masih bisa khotbah sore hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, yang ketiga, memiliki sikap membutuhkan akan firman. Saudara-saudara, iblis datang dengan pencobaan yang pertama. Matius 4 yang Anda baca di rumah. Apa Tuhan Yesus katakan? Telah tertulis. It is written. Sudah tertulis. Pencobaan yang pertama, Yesus menang. Karena Yesus selalu pegang firman. Sudah tertulis. Lalu iblis datang dengan percobaan yang kedua. Anda baca nanti di rumah, saudara. Tuhan juga ucapkan, sudah tertulis. Dan iblis lari, saudara. Bagaimana Yesus sang anak Allah, hidupnya tidak pernah terlepas dari firman Tuhan. Saudara, kalau Yesus itu anak Allah, dia adalah firman Allah. Kalau para nabi itu adalah penyampai firman, beda. Kalau Yesus adalah, dia adalah Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1:14. Tetapi dia sendiri hidupnya tidak pernah lepas dari firman, kan dia adalah firman. Lalu pencobaan yang ketiga, iblis datang, tetap sama, sudah tertulis. Dan iblis lari. Saudara, dari ayat ini kita diajar. Kalau Anda baca nanti Mazmur 1 ayat 2 dan 3, ya, orang yang akar imannya kuat, yang memiliki pertumbuhan iman yang normal, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam. Mazmur 1, 2, dan 3. Kurenungkan firman-Mu, ya. Saudara-saudaraku, kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam. Baik senang, susah, ada masalah, tidak ada masalah, firman selalu menjadi apa, saudara? Konsumsi rohani kita. Dan orang sepertinya akan kuat. Seperti Yesus dalam Matius 4 selalu menang. Saya juga mengajar kebetulan di sekolah Alkitab, saudara.
Ke waktu ada mahasiswa STT tanya sama saya, Pak Pendeta, dalam Matius pasal 4, apakah waktu Yesus dicobai, namanya mahasiswa kan selalu ingin tahu, apakah waktu Yesus dicobai kira-kira Yesus bisa kalah tidak? Nah, mahasiswa ingin tahu. Dan sekaligus juga saya pancing supaya mereka jangan tidur di kelas, pertanyaan ini supaya mereka pikir. Ada yang bertanya, bisa nggak Yesus kalah waktu dicobai? Saya bilang bisa. Lalu ada orang namanya mahasiswa kritis, masa Pak Yesus kalah? Saya balikin, kalau Yesus nggak bisa kalah masih dicobai, itu namanya sandiwara. Kalau nggak bisa kalah masih dicobai, itu sandiwara kan? Ya sudah tahu nggak bisa kalah kalau masih dicobai. Ya, saya bilang bisa. Lalu mereka tanya, kenapa Pak kok Yesus menang? Itu rahasianya, dia pegang firman. Sudah tertulis. Kita juga orang yang percaya begitu. Pada waktu kita mengalami masalah, pergumulan hidup tantangan, jadilah pribadi orang percaya yang sangat-sangat membutuhkan firman. Ya, sangat membutuhkan firman. Tuhan Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja. Roti itu urusan dunia, masalah dunia memang kita butuh. Maka bukan roti saja, artinya masih butuh. Dari pagi kita sarapan kan ya. Dari siang kita makan siang, artinya masih butuh. Tapi bukan itu saja. Ada sesuatu yang kekal, firman yang keluar dari mulut Allah. Anak Tuhan, orang percaya harus mempunyai gaya hidup yang dihiasi oleh firman Tuhan. Sudah tertulis, dan saya percaya manakala kita menghadapi pencobaan tantangan, kita pegang firman, kita akan memiliki kemenangan. Sementara Anda mungkin menyiapkan pertanyaan, mungkin ada 2 poin lagi nanti saya akan jelaskan. Kita dengar dulu sebuah lagu pujian. Ya, silakan kalau mau bertanya, kalau saya bisa jawab, saya akan jawab nanti. Siapkan dulu pertanyaan, silakan. Oke, Sobat Dios semua, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Tapi sebelumnya buat kamu semua yang mau bertanya, bisa langsung chat aja ke nomor WA kita di 0813 87227274. Oke, isi ulang lagi ya di 0813 87227274. Nah, sambil menunggu WA kamu masuk, kita akan dengarkan satu buah lagu dulu. Jadi buat kamu semua stay tune di sini di Dios Radio Voice of Inspiration. Dios Radio Voice of Inspiration masih dengan Isya dan masih juga bersama Bapak Pendeta Nathanael di acara Jalan Kehidupan, dan kita sedang belajar tentang berakar dan bertumbuh. Buat kamu semua mau bertanya bisa langsung chat ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Isi ulang lagi ya di 0813 87227274. Dan sebelum kita masuk dalam segmen pertanyaan, mungkin Bapak masih ada lagi Pak? Ya, kita mau dengarkan lagi lanjutannya. Sementara pendengarmu sedang menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, saya pikir kan tadi baru 3, ada 2 poin lagi. Saya pikir saya selesaikan dulu supaya pertanyaannya lengkap nanti kah? Oke gitu. Pak, silakan dilanjutkan lagi Pak. Jadi saya ulangi, yang satu itu agar berakar dengan baik dan kokoh dan bertumbuh dengan normal. Yang pertama, saya ulangi, yang pertama memiliki pengenalan yang benar tentang Kristus secara pribadi. Yang kedua, memiliki gaya hidup yang membutuhkan Tuhan. Yang ketiga, membutuhkan akan firman Tuhan setiap saat. Lalu yang keempat, kalau ingin punya iman akar yang kuat, kokoh, dan pertumbuhan rohani yang normal. Yang keempat, memiliki integritas. Ya, saya bacakan Kolose 3:23. Kolose 3:23. Adapun juga yang kamu, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, apa yang kita kerjakan, kita belajar seperti Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab di luar itu adalah kepura-puraan, saudara. Ya, dan ke dalam kepura-puraan itu tidak ada manfaat, tidak ada keuntungan. Ya, tentu iman tidak akan kuat, tidak akan kokoh, tetapi seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apa saja yang kita kerjakan, pelayanan kita, kesetiaan kita, ketekunan kita, seperti Tuhan, bukan untuk manusia. Integritas. Perkataan integritas saya bagi 2, saudara. Yang pertama, apa yang kita ucapkan, kita belajar lakukan. Itu yang pertama. Integritas itu yang kita ucapkan, belajar lakukan.
Misalnya Anda nyanyi, setialah, setialah, setialah sampai mati. Nah, Anda harus belajar setia, karena Anda baru menyanyi. Jangan dikerjain setia, di luar nggak setia, nggak punya integritas. Melayani, melayani lebih sungguh. Nah, yang kita nyanyikan, belajar lakukan. Ya, jangan di gereja melayani sungguh-sungguh, di luar sudah melayani siapa lagi. Nah, belajar memiliki integritas. Yang kita ucapkan, kita lakukan. Lalu yang kedua apa, saudara? Dilihat atau tidak dilihat orang, lakukan. Karena Tuhan menilai kita. Itu integritas. Kita belajar ya, termasuk saya belajar. Saudara, orang memuji, tidak memuji, katakan, aku lakukan untuk Tuhan. Nah, orang memuji atau tidak kita, orang lihat atau tidak kita katakan, aku kerjakan untuk Tuhan. Itu integritas. Kalau kita ingin kuat kokoh, belajar. Ya, learning by doing, belajar dengan melakukan. Itu integritas yang keempat. Lalu yang kelima, nah ini mungkin yang ada orang mungkin kurang setuju. Kalau saya ingin punya akar iman yang kokoh, lalu kehidupan rohani yang normal apa? Nah, ini yang kelima yang kadang-kadang orang nggak suka. Bertekun walaupun dalam penderitaan. Biasanya orang apa? Pengen bertekun kalau senang. Kalau diberkati, God is good all the time. Ya karena senang. Tapi kalau sedang tantangan, ada masalah, pencobaan, diuji, apakah kita masih bisa bertekun? Ya, ada satu pepatah dalam bahasa Inggris, no promotion without examination. Nggak ada promosi tanpa ujian. Ya, dulu waktu kita SD mau ke SMP ujian ya. Ada nggak yang bilang saya nggak mau ujian, pengen langsung ke SMP? Wah, gurunya bilang kamu nggak normal. Dari SMP mau ke SMA harus ujian kan? Ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, iman juga begitu. No promotion without examination. Nggak ada promosi tanpa ujian. Jadi kalau kita nggak mau menghadapi tantangan, nggak mau menghadapi pergumulan dan sebagainya, kita akan terus jadi kanak-kanak secara rohani. Bagaimana akar iman bisa teguh? Ya, bagaimana kita bisa bertumbuh rohani kita secara normal? Saudara-saudaraku, kita akan baca sebelum saya mengakhiri Roma pasal yang kelima. Ya, ini bagus sekali. Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ikut Tuhan tidak selalu senang. Ya, tidak selalu lancar seperti orang berjalan di atas sepatu roda. Karena ada kerikil, ada duri, ya. Sasaran kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi kalau kita mengalami tantangan, ya, lalu kita bertahan, berserah, kita akan jadi orang yang tekun. Tapi kalau kita nggak mau berserah, selalu menyerah, dimanapun kita tidak pernah jadi pemenang, tapi selalu jadi pecundang. Ya, selalu jadi pecundang, tidak pernah jadi pemenang. Ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah yang dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, yang tidak kalah pentingnya, pada waktu pencobaan datang, tantangan datang, tetap bertekun. Ya, minta kekuatan dari Roh Kudus, berlandaskan firman, pimpinan Tuhan. Kita pasti menang, saudara. Banyak ayat yang berkata, kita pasti menang karena Tuhan berjanji. Dalam Yohanes 16:33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, saudara-saudara, yang kelima ini, dalam tantangan, dalam masalah, dalam kesukaran, tetap bertekun. Dan dengan demikian, saudara akan muncul sebagai pemenang dan bukan jadi pecundang. 5 sudah lengkap. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau hanya ada saya bisa jawab, saya jawab. Oke, terima kasih Pak. Ini luar biasa banget ya, hari ini kita belajar tentang berakar dan bertumbuh. Memang ada hal-hal yang mungkin dari 5 tadi 1 sampai 4 mudah buat dilakukan. Tapi ketika yang kelima, wah, ya, untuk bertekun itu perlu effort yang besar, tapi yang penting itu keluar dari hati. Betul ya Pak ya? Karena kalau tidak keluar dari hati mah kayaknya semuanya nggak ada apa-apanya. Betul. Nah ini Pak, kan tadi Bapak bilang bahwa Bapak juga pernah mengalami masa-masa di mana yang Bapak lagi down banget. Ya. Ya. Nah ini kan
tapi ketika kita kadang-kadang yang membuat kita sulit itu adalah untuk kita bisa bertahan, untuk kita bisa berakar dan bertumbuh, terutama pada saat kita sedang mengalami masa-masa sulit. Nah, kalau dari pengalaman Bapak, dari kesaksian hidup Bapak, ya kan? Ini kebetulan pertanyaannya juga ada sedikit nyambungnya nih Pak. Karena ini ada WA yang masuk, dia nanya gini, apa yang Bapak lakukan untuk tetap berakar dengan kuat? Nah, apakah dari ada kesaksian hidup Bapak yang mungkin Bapak pernah ngalamin yang membuat Bapak tuh saya harus tetap berakar dan bertumbuh gitu. Mungkin bisa dijawab Pak. Ya, ada banyak ayat dalam Alkitab Tuhan berkata, misalnya banyak sebenarnya. Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan tidak menyangkal dirinya, dia tidak layak menjadi muridku. Ya, itu baru satu ayat. Tadi belum lagi Roma yang tulisan Paulus tadi. Aku bermegah juga dalam kesukaran. Jadi artinya apa? Dalam melanjutkan ikut Tuhan, bisa saja kesukaran itu datang. Tadi saya bilang saya pernah akan dihabisi karena Injil Tuhan, ya kan? Diancam saya. Tapi saya masih hidup. Bahkan orang yang mengancam saya bertobat, ya, melayani Tuhan. Ya. Tadi pertanyaan bagaimana tetap bertahan. Tadi beberapa poin saya jelaskan. Yang pertama, kita harus mengenal Kristus secara pribadi dulu. Itu modal. Yang kedua, selalu rindu dengan Tuhan. Sebab kekuatan kita dari Tuhan, bukan dari diri sendiri. Bertiru rindu, ya kan? Itu. Lalu yang ketiga, jangan lupa hidup orang percaya tidak boleh lepas dari firman, bukan dari opini kita. Ya, saya rasa nggak boleh. Saya pikir, saya pikir mauku, gitu kan? Nggak boleh. Apa yang firman Tuhan katakan, ya kan? Tadi Tuhan Yesus coba oleh iblis, sudah tertulis, ya kan? Sudah tertulis 3 kali gitu kan, dan Tuhan Yesus menang. Nah, kita juga begitu. Saya pada waktu menghadapi tantangan, saya kembali kepada Alkitab, kepada firman. Banyak ayat, ya. Kuatkan, teguhkan hatimu, aku menyertai engkau. 1 Petrus 5:7, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, dia yang memelihara engkau, ya kan? Roma 8:26, Roh Kudus menolong kelemahan kita, ya. Wah, banyak lagi, ya, ayat-ayat firman. Jadi kuncinya adalah kita ikut Tuhan, kita bisa bersuka cita jelas, tapi ada kalanya Tuhan tidak hanya memanjakan kita hanya dengan berkat saja. Ya, berkat jelas, itu janji Tuhan. Saya senang kalau bicara berkat, ya. Tapi ingat, Tuhan tidak memanjakan kita hanya dengan berkat saja. Kebetulan kita lagi bicara tentang berakar dan bertumbuh. Nah, ada prosesnya ya Pak ya? Iya, kena sinar matahari pohon, diberi pupuk, ya, dicangkul, mungkin ada benalu dipotong dan lain sebagainya, gitu kan? Nah, ya itu dalam keadaan sulit, terutama waktu di bawah, kita tetap percaya. Semua bisa meninggalkan kita. Kan ada lagu musim boleh berganti, ya, gitu kan? Tapi janji Tuhannya dan amin firman Tuhan. Banyak pengalaman. Orang percaya murid Tuhan, di dalam perahu ada Yesus itu, ada angin, Yesus ada situ, tapi Yesusnya tidur, ya kan? Ada angin, banyak masalah terjadi, tapi bersama dengan Tuhan kita akan selalu mendapat kemenangan. Jadi sikap kita, bagaimana sikap kita? Ingat, kita punya firman, ya. Jadi orang percaya tidak boleh lepas dari firman Tuhan. Gitu, itu pendapat saya. Oke, itu dia Sobat Yos. Berarti yang paling utama adalah sebenarnya jawaban apa yang menjadi dalam permasalahan kita membuat kita bisa tetap kuat, bisa berakar, bisa bertumbuh, semuanya itu ada dalam firman ya Pak ya. Amin. Dan yang penting adalah makanya jangan pernah lupa baca firman setiap hari. Amin. Karena itu dasar dari segala sesuatunya. Jadi kalau misalnya banyak hal yang dalam kehidupan kita, kenapa sih mesti terjadi dalam kehidupanku? Kenapa aku mesti mengalami begini? Itu proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Saya pun sebagai pendeta sekarang, Pak, tidak lepas dari masalah. Namanya hidup ya Pak ya. Dalam pelayanan, dalam apapun Tuhan izinkan, ya kan? Supaya saya tidak hanya pandai khotbah saja, tapi saya juga praktekkan iman saya. Khotbah itu gampang. Jadi kesaksian hidup ya Pak ya. Gitu. Jadi jemaat melihat kan, gembala dalam menghadapi apapun tetap tegar,
Gitu. Itu dia Sobat Dios. Jadi buat kamu semua yang saat ini mungkin dalam persimpangan, mungkin kamu merasa bahwa kenapa hidupku penuh dengan masalah, kenapa aku kayaknya stuck di sini aja, nggak berkembang, kenapa tidak ada pertumbuhan. Ya mungkin kamu mesti koreksi diri kamu, mungkin baca firmanmu kurang. Mungkin kamu tidak mengenal Tuhan lebih lagi, tidak bertekun dalam Tuhan, ya kan? Sehingga Tuhan mengizinkan kamu mengalami proses itu, ya biar kamu terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya contohnya kayak tadi kan Bapak Pak Nathanael juga pernah tadi juga sempat bilang ketika murid-murid Tuhan Yesus mengalami badai dalam perahu, pada Tuhan Yesus ada di sana tetap aja mereka ketakutan. Padahal mereka tahu ada Tuhan Yesus di dalam perahu itu, gitu kan? Nah, makanya terus andalkan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, pegang tangan Tuhan, karena bahwa dasarnya adalah firman Tuhan. Dalam kehidupan kita tuh penting banget untuk kita selalu baca firman, karena itu adalah kekuatan hidup setiap kita. Oke, buat kamu Sobat Dios, terima kasih yang udah setia mendengarkan. Dan sebelum kita tutup acara Jalan Kehidupan malam hari ini, Isi juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Nathanael udah hadir malam hari ini, bahkan sharing luar biasa banget untuk kita belajar bersama untuk terus bertumbuh dan berakar dengan kuat dalam Tuhan. Dan sebelum kita tutup, Isi mau minta Bapak Pendeta untuk berdoa dan doa berkat. Pertanyaannya habis, Bu? Pertanyaan? Sudah selesai, Pak. Oke. Baik, kita akan berdoa. Mari bersatu hati kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhir dari acara kami saat ini menyampaikan firman-Mu, kami bersyukur kembali kepada Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan ini menjadi berkat bagi pendengar dimanapun mereka mendengar firman. Yang lama dikuatkan, dan mereka yang jauh dari Tuhan didekatkan lagi dengan Tuhan, dipulihkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi seluruh pendengar Radio Dios, Tuhan, biarlah mereka makin bertumbuh, makin kuat di dalam Tuhan. Kami juga doakan bagi Radio Dios dan semua yang mengelolanya. Tuhan memberkati, memakai mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lewat radio ini banyak orang dikuatkan, dipulihkan dengan kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, pada sore ini kami percaya walaupun kami sudah berhenti menyampaikan firman, tapi Roh Kudus terus berbicara dalam setiap pendengar, sebab firman Tuhan tidak pernah terbuang dengan sia-sia. Terima kasih Bapak, buat semua ini kami percaya berkat Tuhan menyertai kami semua. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. God bless. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Nathanael sudah hadir di studio hari ini. Sama-sama membawa kita belajar banyak tentang bertumbuh, berakar dan bertumbuh. Dan buat kamu juga Sobat Dios, terima kasih udah siap mendengarkan. Dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan di pastinya setiap hari Jumat ya. Dan kita akan belajar banyak tentang firman. Dan sebelum kita tutup acara Jalan Kehidupan malam hari ini, saya juga mengingatkan jangan lupa untuk bergabung bersama kita besok di acara Doa Bagi Bangsa setiap jam 5 pagi. Dan kita akan siarkan secara live streaming langsung dari Glorious Hall. Jadi buat kamu yang ada di luar kota, kamu bisa ikutan lewat Dios Radio, atau kamu juga bisa ikutan lewat YouTube AOC Media. Dan buat kamu yang ada di kota Bandung, kamu bisa bergabung bersama kita di Glorious Hall, Jalan Ibrahim Aji nomor 366. Dan besok juga ada yang spesial, setiap hari Sabtu kita akan lanjut setelah Doa Bagi Bangsa, ada ke acara Meet Jesus, di mana kita akan sama-sama menyembah Tuhan, dan kita akan membawa setiap pokok-pokok doa yang masuk ya, yang masuk baik dari grup Doa Bagi Bangsa maupun lewat live chat. Semua pokok doa ini akan kita bawa untuk sama-sama kita doakan. Oke, terima kasih buat kamu semua yang udah setia mendengarkan Dios Radio, dan kita akan ketemu lagi dengan kesempatan dari kawasan ITC Kosambi Boka 1A2. Saya mohon pamit. Terima kasih buat kamu semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.